Sampai sekarang, kalau kamu lewat area kosong yang dulu pernah jadi rumah, dan kamu mendengar suara memanggil dengan nada pelan seperti orang yang menunggumu pulang, ingat satu hal, jangan langsung berhenti, jangan menjawab, dan jangan pernah menoleh. Karena rumah bisa diratakan, tembok bisa dihancurkan, dan tanah bisa ditutup aspal, tapi panggilan tidak selalu pergi bersama bangunannya. Di kawasan itu, orang-orang sudah terbiasa pura-pura tidak mendengar apapun. Mereka berjalan lebih cepat, menunduk, atau menyalakan ponsel, seolah sedang menerima panggilan. Bukan karena mereka tidak percaya, tapi karena mereka tahu, semakin lama kamu berada di sana, semakin jelas suara itu terdengar. Awalnya hanya seperti bisikan, lalu berubah menjadi panggilan yang terdengar akrab, seolah suara itu mengenalmu sejak lama. Warga lama percaya, tempat itu bukan sekadar bekas rumah. Tanahnya menyimpan rutinitas, jam pulang, suara pintu dibuka, radio yang selalu menyala di jam yang sama, dan kebiasaan menunggu seseorang kembali. Ketika rumah itu diratakan, semua kebiasaan itu tidak ikut hilang. Mereka tertinggal, menempel pada tempatnya, menunggu pengulangan yang tidak pernah terjadi lagi. Beberapa orang pernah mendengar suara piring disusun pelan, seperti seseorang sedang menyiapkan makan malam. Ada yang mencium bau nasi hangat dan sayur sederhana di tengah malam, padahal di sekelilingnya hanya deretan motor dan mobil. Ada juga yang mendengar suara langkah kecil berlari, berhenti tepat di belakang mereka, lalu menghilang saat mereka memberanikan diri untuk menoleh sedikit saja. Tidak semua orang mendengar hal yang sama, tapi pola ceritanya selalu serupa. Suara itu tidak pernah memaksa, tidak mengancam, tidak menakut-nakuti. Justru itulah yang membuatnya berbahaya. Karena panggilan itu terdengar seperti panggilan rumah, seperti suara yang ingin memastikan seseorang benar-benar pulang. Seorang tukang parkir yang pernah berjaga lama di sana bercerita, ia pernah melihat seorang pria berdiri sendirian di tengah parkiran, tepat di lokasi rumah itu dulu berdiri. Pria itu tidak bergerak selama beberapa menit. Saat ditanya kenapa berdiri di situ, pria itu hanya menjawab dengan wajah bingung. Katanya ia sedang mencari pintu rumah. Setelah itu, pria tersebut pergi dan tidak pernah terlihat lagi di kawasan itu. Ada pula cerita tentang seorang pengendara motor yang berhenti mendadak karena merasa dipanggil dari arah lahan kosong. Ia mengaku mendengar namanya disebut lengkap dengan intonasi yang sangat familiar. Ia hampir turun dari motor, hampir menoleh, sebelum akhirnya tersadar dan langsung pergi. Sejak malam itu, setiap kali melewati tempat tersebut, motornya selalu mati mendadak, tepat di titik yang sama. Meski bengkel tidak pernah menemukan kerusakan apapun, yang paling sering dibicarakan warga adalah mereka yang pernah menoleh. Bukan menoleh penuh, hanya sekilas. Katanya, di saat singkat itu, mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya terlihat. Bayangan rumah yang berdiri utuh, lampu ruang tamu menyala hangat, tirai tipis bergerak pelan, dan seseorang berdiri di balik pintu, menunggu dengan sabar, seolah yakin bahwa orang di luar itu akan masuk. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya yang memanggil. Apakah penghuni lama yang tidak pernah ditemukan, atau kenangan yang terlalu lama tinggal di tempat itu, atau sesuatu yang terbentuk dari kebiasaan pulang yang terputus tiba-tiba. Yang jelas, suara itu hanya muncul saat malam, saat orang-orang lelah, saat pikiran kosong, dan saat kerinduan lebih mudah dibangunkan. Itulah sebabnya warga lama selalu mengingatkan satu hal: jangan pernah menjawab panggilan yang terdengar terlalu akrab di tempat yang seharusnya sudah kosong. Karena begitu kamu menjawab, kamu tidak lagi sekadar lewat, kamu sudah dianggap hadir. Dan begitu kamu menoleh, kamu sudah dianggap pulang. Beberapa orang percaya, tempat itu sekarang tidak benar-benar kosong. Ia hanya menunggu seseorang yang cukup lama berdiri, cukup ragu, cukup lelah, karena tidak semua yang dipanggil akan datang sebagai orang asing. Sebagian dipanggil sebagai seseorang yang dirindukan. Kalau suatu malam kamu melewati area parkir yang terasa lebih hangat dari sekitarnya, lebih sunyi dari biasanya, dan kamu mendengar suara memanggil dengan nada yang membuat langkahmu melambat, jangan berpikir terlalu lama. Jangan mencari sumber suara. Jangan mencoba memastikan, karena rasa ingin tahu adalah satu-satunya undangan yang mereka butuhkan. Rumah bisa diratakan, tanda-tandanya bisa dihapus, tapi kebiasaan menunggu tidak mudah hilang. Ia menempel pada tanah, pada udara, pada jam-jam tertentu di malam hari. Dan ketika seseorang lewat di waktu yang tepat, panggilan itu akan kembali terdengar. Tidak semua yang memanggil ingin ditemani. Sebagian hanya ingin memastikan bahwa mereka masih diingat, bahwa tempat itu pernah menjadi rumah, bahwa seseorang pernah pulang ke sana. Dan sebagian lagi hanya ingin satu hal sederhana. Ada yang berhenti, ada yang mendengar, dan ada yang menoleh. Karena bagi mereka, satu orang yang menoleh sudah cukup untuk membuat rumah itu terasa utuh kembali. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini. Jangan lupa subscribe
dan nyalakan lonceng.